legowo Tidak pernah. yang kayak apa di sistem yang berjarak-jarak begini. Oh pernah ada tapi tidak dilaksanakan Kenapa tidak? karena susah bibitnya itu. Karena dibikin memang anunya bibitnya di tempat anu atau tempat pembibitan baru dikasih turun. Ada anunya, ada keterangannya itu. Materi apa biasa dikasihkan ke yang PPL? Nah, biasanya pupuk cair, ada juga pupuk yang biasa, racun itu yang biasa, biasanya racun itu racun yang kayak mengandung Kalau misalnya kan dan pupuk cair namanya. iya, Biasa nanti kita bahasanya. jadi kalau misalnya kan ada masalah tadi sini nih, Di lapangan iya, kita laporkan saja di KPWS. kalau ada respon apa apa misalnya ada penyakitnya tanah mengawal toh kita laporkan bikin penyakitnya. menurut tak waktu pelaksanaan penyuluh itu yang bagus kayak siang hari kah atau pagi hari? Biasanya pagi-pagi ada Apa kegiatan usaha tani dari bantuan dari pemerintah? Ada. ini yang tahun lalu ada sekarang tidak ada yang Traktor di iya itu yang baru dipakai itu karena tahun lalu itu di apa harapan tak tentang kegiatan penyuluh yang datang itu saja. yang pemerintah? Saja kita minta bantuan dari pemerintah apa itu kan misalnya elektro yang kita butuhkan kita masukkan saja proposal bisa kalau Kalau- dia setuju sama kita kita menunggu saja. Iya. Kalau saran tak sama PPL yang bertugas di sini? Dulu itu saya punya saran itu setiap ada bantuan yang baru itu kita harus minta anu ya kita bagaimana kita bisa mendapatkan. Biasa persiapan apa yang kita lakukan sebelum penyuluhan? Sebelum penyuluhan kan ada memang setiap jenjang penyuluh itu ada memang program kerjanya, program istilahnya, toh. Jadi ada dari penyuluh pertanyaan pertama, penyuluh muda, penyuluh madya itu semua sudah ada apa namanya program kerja dan sudah memang sudah jelas kita punya pekerjaan bahwa golongan ini golongan 3A 3B ini pekerjaannya. Yang jelasnya sebelum kita menyebut tentu ada persiapan seperti persiapan materi, pembuatan materi penyuluhan. Ada juga termasuk media-media itu berupa brosur, leaflet, itu yang kita persiapkan. Kemudian setelah itu kita bawa ke sana. Bersama itu saja deh kita. Materi apa saja yang kita? Materinya tentu bagaimana budidaya tanaman, toh. Kemudian bagaimana pengendalian OPT, tahu OPT? Tahu Apa itu? penyakit tanaman. Organisme, toh. Penyakit tanaman. Kemudian bagaimana pemasarannya, itu. Bagaimana namanya pesemaian, bagaimana pemeliharaan tanaman, itu semua. Tapi yang paling penting bagaimana budidaya tanaman dalam memproses mulai dari hulu ke hilir, mempersiapkan benihnya, bagaimana
memilih benih yang baik, kemudian persiapan lahan, kemudian bagaimana pengolahan lahan, kemudian bagaimana dengan penanamannya, setelah itu bagaimana pengadaan namanya saprodi, ya toh, itu semua kita fasilitasi. Saprodi itu sarana produksi pertanian, katakanlah misalnya pupuk, bagaimana kemudian pestisida, toh, sampai ke panennya. Setelah panen kita berusaha juga bagaimana kita membantu petani untuk memasarkan produksi mereka. Gitu. Metode apa yang kita gunakan untuk menyampaikan ke petani? Ya, ada metode penyuluhan, ada namanya andang sana. Hampir setiap hari kita gitu andang sana. Andang sana itu ada dua. Ada andang sana perorangan, ada andang sana ke kelompok tani. Metodenya itu kita ada secara massa, ada perorangan. Kemudian caranya ada yang melalui leaflet saja, kita sebarkan leaflet, brosur, mereka sendiri yang baca, ya toh, mereka sendiri cara pelajari. Tapi sebelumnya tentu kita berikan pembinaan, berikan penyuluhan supaya mereka paham toh, karena belum tentu setelah kita berikan leaflet, kita berikan brosur, belum tentu mereka paham kalau kita tidak berikan dulu penjelasan bagaimana ini toh, seperti itu. Apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan? Ada alat peraga, misalnya ada memang kita bawa itu sebelum penyuluhan, ada namanya bersama materi, ada kita ajarkan misalnya kan, ada peraga. Kemudian bagaimana misalnya peragaan itu, contoh misalnya untuk UPT, identifikasi, pengenalan UPT, bagaimana ciri UPT-nya ini kan beda-beda kan, ada olahraganya. Kemudian sistem operasional misalnya kan sarana Al-Sintang, ada mesin pertanian, ada semua kan, kita ada olahraganya. Buat jadwal kalau Ada. petani. Ada jadwalnya, ada jadwalnya. Makanya hampir setiap hari kita turun ajang sana. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ajang sana itu terbagi dua, ada ajang sana ke perorangan, ada ajang sana ke kelompok. Itu hampir setiap hari kita ke kelompok. Kemudian untuk setiap hari Kamis itu ada pertemuan di BPP di sini. Semua penyuluh masuk pertemuan kita, apa yang kita bahas. Apa yang kita bahas selama katakanlah misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, ya. Nah, itu yang kita bahas itu bagaimana hasilnya, toh? Nah, nanti di hari Jumat kemudian kita masuk untuk penyelesaian laporan. Buat laporan, setelah buat laporan, kalau masih ada waktu kita kunjungan ke lapangan lagi. Karena hampir semua kita itu setiap hari namanya kita penyuluh deh ya, di lapangan kita. Di mana biasanya kita laksanakan kegiatan penyuluhan? Di kelompok tani, di tempatnya, di rumahnya, kemudian bisa di lapangan. Bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan? Ya tergantung bagaimana penyuluhnya memberikan metode yang terbaik ya. Karena tentu penyuluh itu punya metode tersendiri untuk bagaimana supaya mereka disenangi oleh petani, bagaimana pengetahuan seorang penyuluh, gitu? Bagaimana kepribadiannya. Tentu mereka petani tentu melihat semua aspek-aspek dari situ, bagaimana aspek kemampuan penyuluh dalam menyampaikan materi penyuluhannya, yaitu bagaimana penyuluh dalam menyampaikan materi pelatihan dalam hal ini. Itu kebanyakan kalau kita ke lapangan ya biasanya kita bawa peraga supaya mereka paham betul, karena kadang-kadang walaupun kita jelaskan begitu, kalau petani tidak diberikan alat peraga artinya Tidak mengerti. ya, bukan tidak mengerti, tapi
artinya lebih bagus kalau ada yang seperti begitu ya, lebih mudah dimengerti lah, lebih mudah dimengerti dibanding kalau tidak ada kita bawa. Dan memang petani itu memang harus langsung diperlihatkan, langsung ke lapangan, langsung. Apalagi kalau di lapangan kita sudah langsung terapkan kan. Apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluh? Ya tentu tidak semua petani sama karakternya. Itu tidak semua petani karakternya. Ada yang karakternya memang kita sudah sampaikan satu kali, dia sudah apa namanya, sudah ikut dengan kita. Ada yang 2 kali. Tapi ada juga memang petani yang kreatif, yang tanpa apa namanya, tanpa diberikan dia sudah paham, karena kan hampir setiap hari itu saja dia kerja, hampir setiap hari itu dia kerja. Jadi mereka semuanya sudah pengalaman. Kita ini penyuluh, tinggal biasanya kita mengingatkan, memfasilitasi apa kebutuhan mereka. Itu yang paling penting sebenarnya, memfasilitasi apa keinginan mereka. Karena hampir semua itu tahu, dia sudah tahu, karena kan yang namanya petani itu pekerjaannya. Walaupun tidak semua petani itu bekerja, karena ada juga petani yang ya setelah bertani mereka keluar cari namanya tambahan pekerjaan ya. Kalau misalnya lahannya tidak cukup untuk menghidupi keluarganya, mungkin mereka ada pekerjaan tambahan. Nah, ada yang buruh, ada yang ojek, ada yang jual-jual di pasar. Seperti itu. Kesan-kesan apa yang kita dapatkan selama menjadi penyuluh? Ya tentu kesan kita yang namanya penyuluh itu profesional, profesi namanya, sama dengan apa namanya, sama dengan dokter, sama dengan guru. Mereka itu profesional semua, fungsional namanya. Profesi guru, profesi dokter, profesi seorang penyuluh. Nah, profesi ini yang kita harus apa namanya, betul-betul kita tanamkan dalam hati bahwa saya ini loh seorang profesi yang betul-betul tahu bagaimana dengan kaitannya dengan profesi kita selaku penyuluh. Nah itu saya kira seorang penyuluh enak sekali. Kenapa enaknya? Karena kita tidak dibatasi dengan waktu. Kapan saja kita turun. Mungkin kalau petani butuhkan kita malam, ya malam kita ke sana. Kalau misalnya libur, itulah kesannya kadang-kadang kita mau istirahat dengan keluarga, mau karena sudah waktu libur, tapi karena ada lagi teleponnya petani ya, bahwa ada masalah sedikit ini, kalau bisa kita ke sana, kita ke sana. Itu kesan-kesannya enak sekali seperti begitu, tidak santai lah begitu. Apakah penyuluhan pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Oh ya jelas. Kenapa? Karena ini yang paling penting itu adalah bagaimana memfasilitasi mereka terkait masalah kebutuhannya. Karena kadang-kadang petani juga hanya maunya instan, maunya ada, begitu dia butuhkan ada. Nah untuk memfasilitasi itu harus ada penyuluh. Nah, kalau misalnya memang harus ada, karena itu yang namanya penyuluh. Semua saprodi katakanlah pupuk harus memang difasilitasi oleh penyuluh. Ada namanya RPKK. RPKK itu harus memang penyuluh yang fasilitasi untuk membuat semua kebutuhan kelompok tani itu difasilitasi oleh penyuluh. Termasuk itu pemasaran yang kadang-kadang petani yang hanya diam, tidak aktif mencari pemasaran, dan kita membantu. Dan itu memang harus dibutuhkan lah. Tidak bisa tidak, karena teknologi pertanian itu semakin hari semakin berkembang. Mungkin itu Ji. Oh itu Ji. Iya.